Macan kumbang ini menerobos kawanan Kijang, namun tidak menyerang, karena di hutan ada peraturan. Saat air lebih rendah dari batu menandakan kekeringan parah. Karnivora tidak bisa berburu di sumber air, jika tidak akan menjadi musuh. Semua berkumpul bersama di saat yang sulit, hingga Raja Hutan muncul memecahkan ketenangan. Tapi tujuan dia bukanlah air, tapi anak manusia yang dilindungi serigala. Satu matahari mau buta karena manusia, karena peraturan hutan belum balas dendam, tapi mengucapkan kalimat kejam. Saat kekeringan berakhir adalah saat kematian anak manusia. But ask yourselves, how many lives is a man-cub worth? Kemudian musim hujan tiba. Kawanan serigala mulai resah. Anak ini tumbuh di sini. Namun ancaman harimau bukanlah lelucon. Mendengar mereka berdebat, anak itu tidak duduk diam. Oh, you're not supposed to go up there. I'm leaving. I don't want to see anyone get hurt. Anak itu pamit bersiap kembali ke dunia manusia. Belum berjalan jauh, macan kumbang merasakan bahaya, menyuruh anak itu cepat lari. Macan kumbang melawan sekuat tenaga demi anak itu, tapi dia bukan tandingan harimau. Baru beberapa ronde dicakar hingga tersungkur. Anak itu lari menyelamatkan diri. Jalan keluar ada di depan mata, tapi kecepatan harimau sangat cepat. Jarak semakin dekat, kelompok kerbau lari menabrak harimau. Anak itu melompat dan berhasil kabur. Harimau masih mencari. Anak itu mengerti. Setelah kerbau pergi, dia tidak bisa bersembunyi. Lalu dia mencengkram tanduk kerbau. Dalam kawanan kerbau tidak terlihat bayangan dia. Anak itu mengikuti kawanan kerbau. Tiba-tiba mendengar suara aneh. Melihat ke atas terjadi tanah longsor. Dia dilema, apa yang harus dilakukan sekarang? Anak itu melompat turun. Aliran air sangat deras. Untungnya dia mencengkram sebatang pohon. Kemudian hanyut di air, tiba di pulau kecil. Sebelumnya dia belum pernah ke sini. Dia berjalan hati-hati. Dia menginjak kulit ular raksasa. Ini terlalu besar. Anak itu tidak berpikir. Isi perut dulu. Dia merobek dahan. Menarik keras, dapat setangkai buah. Ada seekor rakun datang. Dia berbaik hati membagi. Tidak disangka semua buah dicuri. Anak itu mengejar, tapi sekeliling berubah menjadi aneh. Dia tidak tahu wilayah siapa yang dia masuki. Who are you? Anak itu ketakutan dan mundur. Tampaknya ular piton tidak berencana memakannya. Dia sepertinya memiliki sihir ajaib. Di matanya, anak itu melihat pengalaman hidupnya. Rupanya dia dari kecil sering berpergian bersama ayah. Setiap malam ayahnya menyalakan api di gua. Sayangnya dia diamati harimau. Ayahnya membakar satu matanya, tapi tetap tidak melarikan diri. Untungnya harimau tidak menyadari anak itu. Dia ditemukan oleh macan kumbang yang baik hati. Diserahkan kepada serigala untuk dirawat. Anak itu hanyut dalam ilusi, tidak menyadari dia sedang dijebak. Mengetuk dua buah batu yang jatuh dibuat pisau yang tajam. Anak itu menggunakannya untuk memotong rotan. Kemudian perlahan meluncur ke bawah tebing. Di bawah kakinya ada madu. Sebelumnya, beruang mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan anak itu dari ular piton. Untuk membalasnya, dia membantunya menyimpan madu untuk musim dingin. Belum gerak, anak itu disengat lebah. Alat terjatuh ke tebing, dia bergelantungan menendang madu. Setelah sarang jatuh, anak itu tersengat lebah. Dia merakit peralatan, babi kecil tupai terenggiling, pembantu baru dia. Dia buat pelindung tubuh. Sarang besar tertangkap di tangan. Setelah beruang makan dan minum cukup, berubah menjadi perahu. Anak itu duduk di perutnya, kemudian menyanyikan lagu menyeberangi sungai. Macan kumbang datang, menemukan dinding madu. Macan kumbang marah karena ini merusak keseimbangan hutan. Macan kumbang memerintahkan dia kembali ke dunia manusia, namun beruang besar tidak ingin membiarkannya. Anak itu menunda waktu, berkata besok baru berangkat. Dia menghabiskan waktu dengan beruang, namun terbangun oleh suara gajah. Mencari suara mereka di sekitar lubang. Anak itu mengumpulkan keberanian mendekat. Kawanan gajah tidak senang. Dia membungkuk dan beri hormat. Dalam hutan, gajah seperti dewa. Tidak ada yang berani bercakap dengan mereka. Setelah mendapatkan izin, anak itu berjalan ke lubang. Seekor gajah kecil terjebak di dalam. Dia mengambil dua buah rotan kuat, diikat ke gajah kecil. Ujung lainnya kedua gajah besar. Dengan kekuatan, gajah kecil memanjat ke atas. Macan kumbang tergerak melihat ini. Tapi begitu memikirkan harimau, tetap mengirim anak itu kembali. Anak itu dikejar harimau. Beruang mengerti anak itu harus kembali. But I want to stay here with you. We're buddies, aren't we? Huh? No, we were never. I mean, you helped me get honey and I don't really need you anymore, but... Anak itu menganggap serius. Dia sedih. Seekor monyet di samping mengganggunya. Diusir, tiba-tiba orangutan menangkapnya. Kemudian bermain estafet dengan mereka.
tangan raksasa di belakang anak itu. Dia adalah orangutan berukuran besar. Bahkan Raja Hutan pun tidak berani main-main dengannya. Dia memerintahkan anak itu mencuri api di desa, tapi dia tidak setuju karena api paling ditakuti binatang di hutan. Orangutan marah. Saat ini beruang besar datang. Dia sengaja menarik perhatian orangutan, membiarkan macan kumbang masuk membawa anak itu. Tapi ketahuan oleh monyet, dia berteriak. Rencana terbongkar. Anak itu melarikan diri. Macan kumbang dan beruang di belakang. Meskipun ukuran mereka besar, tapi lawan terlalu banyak. Orangutan turun ke lapangan. Menunggu anak itu keluar, orangutan memblokir pintu. Anak itu berteriak berkata, Raja Serigala akan menyerangnya. Tapi orangutan memberitahu, Raja Serigala sudah dibunuh harimau. Orangutan menerkam. Anak itu menaiki tangga, bersembunyi di belakang pilar. Anak itu lari masuk gua, melompat ke hutan. Orangutan tidak menyerah mengejar, namun terhalangi bebatuan. Dia terkubur di bawah batu-batu. Anak itu berhasil selamat, tapi tidak bahagia. Raja Serigala seperti ayahnya sendiri. Dari kecil merawat dan melindungi dia. Dia memutuskan membalas dendam Raja Serigala. Api merupakan senjata yang terbaik. Memanfaatkan api unggun, anak itu mendapatkan obor dengan mudah. Berlari kembali ke hutan, tidak menyadari percikan api jatuh ke tanah. Para binatang melihat api, panik, berkumpul di dekat sumber api. Anak itu datang. Harimau memberitahu dia memiliki obor api, berarti menjadi musuh para binatang. Kebakaran hutan adalah kesalahan dia. Anak mendengar kebohongan harimau, melempar obor ke dalam air. Harimau tidak kenal takut lagi. Mendekati anak itu mengeluarkan taring. Saat ini beruang besar dan macan kumbang maju melindungi anak itu. Kerumunan serigala berkumpul, berdiri di samping anak itu. Di bawah pelindungan para binatang, anak itu berlari ke arah api. Hanya api yang bisa mengalahkan harimau. Harimau mengerti niat anak itu. Pukulannya menjatuhkan para binatang. Anak itu berjalan di pepohonan bersilangan. Harimau juga cukup lincah dan mendekat. Anak itu menemui jalan buntu. Tidak berani maju ke depan, harimau melangkah maju. Setelah masuk jangkauan, dengan ganas menerkam. Ini jebakan anak itu. Harimau terjebak. Batang kayu tidak dapat menahan beratnya, kemudian patah. Pengganggu hutan akhirnya terjatuh ke lautan api. Anak itu dengan cerdik menyingkirkan harimau. Dia meminta kawanan gajah menggali parit dengan gading untuk memadamkan api. Akhirnya anak itu tidak kembali ke dunia manusia, tetap tinggal di hutan. Dia tidak lagi dianggap asing. Juga tidak perlu sengaja berbaur dengan binatang, karena di sini semua makhluk hidup memiliki cara hidupnya sendiri. Ini adalah toleransi.